Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Suropati alias si pengemis binal tak akan berdiam diri mendapati sang guru, peri yang bertangan lembut, tewas oleh Brajadenta alias si Dewa Maut. Siapkan dirimu Kisanak, inilah pertarungan besar yang kita tunggu-tunggu. Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Si Dewa Maut tertawa tergelak. Aku belum memperlihatkan seluruh kepandaianku. Kenapa si tua bangka itu sudah melepas nyawanya? Ejek Brajadenta dengan pongah. Jangan banyak ucap, Kep. Aku akan menuntut balas kematian guruku, sentak Suropati. Tawa si Dewa Maut semakin keras. Bocah gendang, kalau kau tak ingin menyusul arwah gurumu, segera buktikan ucapanmu, tantang Brajadenta. Baik, aku akan menjajal ilmu batu kumala hitammu. Melihat kesungguhan Suropati, si Dewa Maut segera mengerahkan seluruh kekuatannya hingga sampai ke puncak. Tangan si Dewa Maut terpentang ke atas, dan setelah mengeluarkan suara menggelegar, tubuh pengemis binal pun terseret. Suropati sama sekali tak melawan arus kekuatan yang sedang menyeretnya, karena disadari perlawanannya akan sia-sia. Perlahan-lahan, tubuh pengemis binal mendekati pusat kekuatan ilmu batu kumala hitam. Dan mendadak, tubuh Suropati berkelebat dengan kecepatan melebihi kecepatan suara. Wuss! Lalu diputarinya tubuh Brajadenta seraya mengerahkan ilmu totokan 18 tapak dewa sambil mengerahkan ilmu sihirnya yang terdahsyat. Begitu cepat gerakan Suropati sehingga bluar, tubuh murid seperi yang bertangan lembut itu terhempas lalu bergulingan di atas tanah, namun dia segera berdiri tegak. Sementara itu, tubuh si Dewa Maut terhuyung-huyung dan berbagai tempat di tubuhnya memancar darah segar. Kemudian bluar, dengan diiringi bunyi menggelegar, tubuh si Dewa Maut meledak, hancur menjadi debu. Ternyata ilmu totokan 18 tapak dewa yang dilancarkan pengemis binal tak dapat dielakkan si Dewa Maut. Karena ilmu totokan itu telah dilambari kekuatan sihir sehingga membuatnya terpukau tanpa mampu berbuat apa-apa. Hal itu membuat ujung jari pengemis binal dapat bergerak bebas mencari jalan kematian di tubuh si Dewa Maut. 4 totokan pengemis binal bersarang di kepala, 4 di leher, 4 di dada, 4 di punggung, dan 2 di pangkal paha si Dewa Maut. Pada tempat-tempat itulah tubuh pengkhianat kerajaan itu memancarkan darah segar untuk kemudian meledak dan hancur menjadi abu. Tak lama kemudian, pengemis binal berjalan menuruni Bukit Parahyangan sambil membopong jenazah gurunya. Anjarweni dan Inkan Putri berlari susah payah mengikuti langkah kaki Suropati. "Tunggu dulu bocah," teriak Anjarweni. Memangnya aku anakmu? Kok kau panggil bocah?" kata Suropati dengan konyol. "Lalu, aku harus panggil apa?" tanya Anjarweni. "Suropati alias pengemis binal," sebut remaja belasan tahun itu tanpa menghentikan langkah kakinya.
Anjarweni dan Inkan Putri yang masih belum sembuh dari luka dalamnya terus mengikuti dengan kening berkerut. Mereka kini baru sadar kalau remaja yang berpakaian putih penuh tambalan itu berjuluk pengemis binal. "Hei, mengapa kau dijuluki pengemis binal? Pantas, kelakuanmu memang binal," timpal Inkan Putri. "Ya, karena kelakuanku memang binal, tapi kalian suka kan? Kalian tahu, teman-temanku lah yang menjuluki aku demikian," saut Suropati sambil terus melangkah. "Hei, tunggu dulu pengemis binal," ujar Inkan Putri lagi. "Tidak mau," jawab pengemis binal asal buka mulut. "Tunggu, aku ingin mengucapkan terima kasih pengemis binal." "Untuk mengucapkan kata itu apa susahnya? Sambil berjalan pun bisa." Inkan Putri terdiam mendengar ucapan Suropati. Memang pas bila dia dijuluki pengemis binal. "Hei, aku tidak hanya ingin mengucapkan terima kasih, aku juga ingin memberi hadiah," cetus gadis itu. Mendengar itu, mata pengemis binal berbinar dan tubuhnya pun segera berbalik. Untuk sementara, diturunkannya jenazah si priang bertangan lembut. "Benarkah apa yang kau katakan?" tanya pengemis binal. "Benar, Suro," jawab Inkan Putri, dan Suropati meraba pipinya yang terkena ciuman dan langsung tertawa lebar. "Is, ciumanmu tak enak. Kau jarang gosok gigi ya?" ledek Suropati. Mendengar ucapan Suropati itu, pipi Inkan Putri merona merah. "Dasar bocah gendeng. Kalau kau minta tambah, katakan saja. Tak perlu berkata yang macam-macam," bentak Inkan Putri dengan nakal. Bola mata Suropati bergerak ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, ganti Inkan Putri yang meraba pipinya. "Is, kau pun jarang gosok gigi, Suro," ledek Inkan Putri. Suropati tertawa terbahak-bahak, tapi tiba-tiba tubuh Suropati mengglosor ke tanah. Anjarweni tersenyum. "Bocah gendeng, rupanya kau suka berulah macam-macam. Pantas bila dia dijuluki pengemis binal." Mendengar itu, Suropati hanya diam saja. Anjarweni tertawa. "Mungkin dia minta yang lebih panas lagi, Putri." Inkan Putri cemberut mendengar ucapan kakak seperguruannya. "Kita biarkan saja Kaweni. Kalau kepanasan dipanggang matahari baru tahu rasa." Anjarweni dan Inkan Putri segera berteduh di bawah pohon rindang. Tapi hingga beberapa saat, tubuh Suropati sama sekali tak bergerak. Mungkin terjadi apa-apa dengan dirinya, Kaweni. Coba kita lihat," ujar Inkan Putri kepada kakak seperguruannya. Mereka berdua segera mendekati tubuh Suropati yang terbujur di samping jenazah gurunya. "Jangan sentuh dia!" Tiba-tiba terdengar teriakan yang disusul berkelebatnya seorang kakek berpakaian serba putih ke arah mereka. Anjarweni dan Inkan Putri mengkerutkan kening. "Dalam tubuh Suropati tersimpan racun ganas, dan kini racun itu sedang bekerja. Bila kalian sentuh tubuhnya, racun itu akan menjalar ke tubuh kalian," kata kakek itu. Anjarweni dan Inkan Putri memandang tubuh Suropati yang masih belum bergerak. Mereka pun jadi bergidik ngeri, merasakan kebenaran ucapan kakek yang baru datang itu. Mendadak, pengemis binal menggeliat. Siapa nama gadis yang menghadiahkan ciuman tadi?" Mendengar itu, Anjarweni dan Inkan Putri tertawa lebar. Tapi kakek berpakaian serba putih yang baru datang itu mengkerutkan kening. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam diri pengemis binal? Benarkah tubuhnya telah menyimpan racun ganas? Selesai. Terima kasih telah menonton video pengemis binal dengan judul Pengkhianatan Dewa Maut. Nantikan episode selanjutnya dengan judul Kemelut Kadipaten Bumi Raksa. Jangan sampai terlewat. Untuk itu, segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat
notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.